Sobat Berkah, kembali lagi bersama kita di podcast Ambil Berkahnya. Kali ini kita ditemani dengan Mbak Nuri yang juga tim Yayasan Nur Dapur Berkah. Kali ini Mbak Nuri akan membagikan ceritanya yang sangat menarik sebelum Mbak Nuri bergabung di Yayasan Nur Dapur Berkah dan juga setelah Mbak Nuri bergabung di Yayasan Nur Dapur Berkah. Terima kasih sebelumnya ya Bu untuk sudah diundang di sini. Awal sebelum saya masuk di Dapur Berkah itu, jadi lulus sekolah itu saya memang tidak kuliah, tapi langsung bekerja. Di tahun 1999 saya lulus, 2 bulan itu saya di rumah, setelah itu dapat pekerjaan. 2 tahun saya bekerja di salon kecantikan. Sebelumnya 2 tahun di salon kecantikan yang pertama, dan di tahun 2002 saya masuk di salon kecantikan yang kedua sampai tahun 2019. Oh, berarti 17 tahun ya? Ya. Lama juga. Iya, di situ dari 2002 sampai 2019 itu saya bekerja sebagai resepsionis tapi merangkap sebagai kasir. Jadi orang depan lah ya. Singkat cerita ya saya jalanin gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2015 saya itu ada keinginan untuk menutup aurat. Yang namanya wanita muslimah itu kan memang harus ditutup. Singkat cerita, 2015 itu saya coba berhijab, tapi di sana itu tidak membolehkan. Ya sudah, akhirnya saya berangkat dengan berhijab, tetapi pas sampai di sana, ya jadi istilahnya kayak portal ya Bu, buka tutup gitu kan. Oke, 2015 sampai endingnya itu di 2017 saya pernah berangkat umroh. Setelah pulang dari umroh itu besar sekali keinginan tuh nggak mau dilepas hijab saya. Dengan saya berpikir nggak bisa nih seperti ini. Akhirnya dari 2015 ke 2017 itu saya coba bertahan. Coba bertahan gimana ya saya sampai perang batin nih gimana ya kalau saya masih begini terus. 2017 akhirnya pas setelah umroh itu saya berpikiran oke deh kayaknya nggak bisa nih saya seperti ini gitu loh, saya kan tetap nggak mau buka tutup lagi. Tapi di situ saya sudah coba mengajukan ke pihak perusahaan, pihak salon itu dengan boleh nggak, karena saya itu kan bekerja itu kan bukan yang mohon maaf ya bukan pegang customer gitu loh, istilahnya mungkin tidak mempengaruhi pekerjaan saya gitu kan, karena saya itu bagian depan tapi tetap tidak dibolehkan. Di situ saya ngerasa, aduh, kayaknya sayang sekali nih gitu. Sayang sekali saya kayak gini. Oke, kamu nggak boleh keluar. Saya sudah mencoba mengajukan untuk saya berhijab, tapi tetap ditolak. Sampai akhirnya saya mengajukan, ya udah kalau gitu mending saya resign aja. Oh nggak bisa. Sampai masih tetap tidak dibolehkan. Endingnya ya pas 2019 tuh Bu. 2019 saya udah perang batin dari 2017 ke 2019. Bagi saya ini nggak bisa. Ditambah lagi itu di 2018 orang tua saya, khususnya bapak saya meninggal. Di situ makin kenceng gitu, makin kenceng saya berkeinginan untuk nggak mau nih lepas hijab saya. Di hari itu saya datang ke pekerjaan dengan ya biasalah ya Bu, untuk memakai hijab, tapi di situ saya tidak ada keinginan untuk melepas hijab saya gitu. Saya pengen tahu aja nih reaksinya apa gitu kalau memang saya tetap tidak membuka hijab saya. Singkat cerita ya saya tetap melayani customer karena kan saya di bagian depan ya, melayani tamu. Jadi ada yang bilang, "Hai Mbak Nuri, ternyata berhijab ya," gitu kan. Sebenarnya saya udah lama dari 2015, tapi karena memang di sini tidak dibolehkan, ya jadi yang gini deh, jadi lepas tutup gitu. Dan di salon kecantikan itu yang hanya boleh memakai hijab hanya bagian
administrasi dan bagian gudang. Saya cuma mikir kayak ada diskriminasi nih seperti ini gitu kan. Ya sudah, akhirnya saya coba teruskan, dan di situ saya sempat ditegur sama HRD. Saya sempat dipanggil gitu, ya, ke ruangan atas. Kamu kenapa? Kok hari ini kamu nggak dilepas hijab kamu? Ya Bu, saya udah nggak nyaman aja dengan saya melepas hijab saya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Ya mohon maaf Bu, sepertinya saya nggak akan melepas hijab saya. Ya, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu tetap memakai hijab dalam bekerja? Ya saya tahu, saya bilang. Akhirnya, ya sudah, tolong kamu pikirkan lagi, kalau bisa kamu lepas sekarang. Di hari itu juga saya suruh lepas. Tapi saya tetap bersikeras, nggak mau. Dan berapa hari kemudian, setelah saya dipanggil dari HRD saya, berapa hari kemudian saya dipanggil lagi. Karena saya dalam berapa hari itu saya tidak melepas hijab saya. Setelah berapa hari kemudian saya dipanggil lagi ke HRD, kamu kenapa masih melakukan hal yang sama? Sementara kan kamu tahu peraturan di sini itu tidak membolehkan orang depan itu untuk memakai hijab. Saya langsung di situ bilang, mohon maaf Bu, kalau memang saya tetap tidak diperbolehkan untuk memakai hijab, hari ini juga saya resign. Saya bilang gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Resign itu paling tidak one more notice, dia bilang gitu. Nggak apa-apa Bu, saya bilang. Mungkin yang lain boleh one more notice, tapi saya nggak. Saya bilang kayak gitu. Kalaupun ibu memaksa saya untuk tetap membuka hijab saya di saat saya bekerja, saya akan tidak lakukan. Kalaupun ibu juga tetap menyuruh saya untuk keluar hari ini juga, itu saya akan lakukan. Saya bilang gitu. Akhirnya izinkan saya menyelesaikan pekerjaan saya mungkin sampai akhir bulan ini Bu. Saya tidak pakai one more notice, tapi saya akan mengajukan surat pengunduran diri. Itu kira-kira bulan September 2019. Di situ 2019. Akhirnya ya sudah kalau memang itu keinginan kamu untuk kamu bertekad bulat itu, ya udah kita nggak bisa berbuat apa lagi. Akhirnya di situ saya menuliskan surat pengajuan pengunduran diri ke pihak salon kecantikan itu. Di akhir bulan itu saya mengajukan surat dan saya bilang sama HRD saya terima kasih sekali selama ini saya sudah bekerja di sini, perusahaan istilahnya yang memberikan saya kehidupan gitu ya. Tapi mohon maaf, karena ini udah keputusan saya, udah tekad saya untuk tidak mau melepas hijab saya, jadi saya mengajukan untuk mengundurkan diri. Di situ saya sempat masih ditahan sebenarnya sih. Oh gitu. Tapi saya udah bersikeras untuk tidaklah gitu. Dan di situ sebelum saya mengajukan untuk pengunduran diri, saya juga tanya nih ke suami, gimana ya? Gitu. Gak apa-apa, kamu terusin aja. Itu istilahnya itu udah tekad kamu. Insya Allah itu rezeki nggak akan berkurang kalaupun kamu nanti tidak bekerja. Gitu. Tapi di selama saya perang batin saya tidak mau membuka hijab saya sempat ada kepikiran gini loh Bu. Ya Allah, kalau memang pekerjaan ini tidak baik untukku, tolong tunjukkan. Dan kalau memang pekerjaan ini baik untukku, juga tolong tunjukkan. Nah, mungkin di situ ya. Di saat saya mengajukan surat pengunduran diri, tiba-tiba itu ada yang langsung ngajak saya untuk gabung di perusahaan sosial, di yayasan sosial. Di situ saya langsung, ya Allah, sampai rumah tuh saya sujud syukur gitu loh. Kamu mau nggak kerja sama saya? Dia bilang gitu. Ada yang nawarkan saya untuk mengurusi yayasannya dia gitu kan. Oh baik, saya bilang gitu. Di situ saya langsung sujud syukur, saya berpikir ya Allah, Engkau balas tunai semua ini. Karena apa?
saat keinginan saya untuk benar-benar beribadah itu nggak akan kehilangan gitu loh. Dan Allah itu memang maha adil, Allah itu maha segalanya. Akhirnya saya bisa bergabung dengan Yayasan Dapur Berkah sampai saat ini. Yang larangan berhijab itu ada di kontraknya Mbak Nuri? Nggak ada. Tapi kalaupun nggak ada juga sebenarnya kan itu melanggar peraturan tenaga kerja ya. Jadi sebenarnya itu nggak mengikat juga secara hukum. Jadi harusnya sih walaupun ada larangan itu tidak mengikat Mbak Nuri juga. Dan harusnya perusahaan tidak boleh melarang karyawati ya untuk menggunakan hijab. Pas kerja di salon kecantikan sebelumnya dengan yayasan mungkin kan ada perbedaan benefit ya, perbedaan pemasukan itu gimana tuh Mbak Nuri menangani masalah itu tuh? Kalau dibilang benefit ya, selama saya masih bekerja di salon kecantikan itu jujur ya Bu, memang ada pendapatan lebih di istilahnya uang gaji lah, karena mungkin dapat dari uang tips perharinya itu pasti suka ada gitu. Cuma kayak saya suka mikir gini, ini saya suka dapat uang tip setiap hari, mungkin nggak setiap hari juga. Selain uang tip saya dapat gaji, gitu. Tapi itu nggak tahu kenapa ya, kok nggak ada yang saya pegang, itu rasanya cepat sekali hilang. Oh gitu. Iya. Jadi juga saya nggak tahu ya kok bisa. Yang saya rasain, saya dapat uang nih banyak, misalkan uang tips kalau saya kumpulkan. Tapi itu tiba-tiba tuh cepat sekali hilangnya. Beda dengan saya waktu selama saya bekerja di Dapur Berkah yang sekarang ini, itu saya cuma hanya mendapatkan gaji. Tapi itu alhamdulillah sampai akhir bulan bahkan itu suka ada lebih. Oh alhamdulillah. Ya, jadi ya gimana ya, matematika kita memang beda ya dengan matematika Allah gitu. Maka di saat saya bekerja di sini, saya merasa ini tuh benar-benar suatu anugerah gitu. Karena saya sempat punya mimpi sebelum saya resign dari pekerjaan yang sebelumnya, saya pernah punya pikiran gini, ya Allah, kalau memang saya keluar dari pekerjaan ini, saya ingin bekerja yang bersifatnya sosial. Ada keinginan seperti itu Bu. Jadi saya ingin istilahnya bekerja saya ini yang bisa membantu orang, ya kan, yang bisa bermanfaat untuk orang. Jadi kalau sekarang saya bekerja di Dapur Berkah ini, saya jangan sampai deh saya ngelihatnya ke atas terus gitu. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, jangan engkau palingkan hamba dengan melihat hamba tuh secara ke atas gitu. Semakin kita melihat ke atas itu nggak akan ada habisnya gitu. Karena kan yang dulu itu sebenarnya secara materi harusnya lebih banyak ya, cuma ternyata pas di akhir bulan nggak ada yang bisa ditabung. Iya, dan jujur sekali itu yang namanya waktu saya masih di pekerjaan yang sebelumnya, saya itu sulit buat bersedekah, istilahnya kayak masih dihitung-hitung loh Bu. Oh, padahal sekarang dengan jumlah materinya lebih sedikit dari yang sebelumnya, tapi pada akhir bulan masih ada yang bisa ditabung, masih ada yang bisa disedekahin gitu ya. Jadi benar-benar. Kalau misalkan kayak yang sekarang ini kan itu kita di yayasannya itu yang bersedekahnya berupa makanan. Iya. Itu kita kasih untuk pekerja harian lepas, terus atau ojek online. Kadang setiap harinya itu kalau kita ngasih lebih dari yang dari yayasan targetkan, suka ada nih Gojek yang datang, dia tuh belum dapat nasi gitu loh. Jadi ya udah Pak, nggak apa-apa. Terus kan di saya tuh mengawasi yang di rumah makan Rantau Batuah. Iya. Di situ selain Bu Elvina juga suka memberikan lebih. Terus kalau misalkan masih ada Gojek yang datang, masih ada nggak Bu? Terus saya bilang sama Bu Elvina, nggak apa-apa nih, kasih aja. Nanti saya bayar. Jadi paling ya nggak banyak sih Bu, paling 3-4 nggak ya. Bagi saya sih itu udah suatu, ya saya sisihkan sedikit lah biarpun saya nggak bisa kasih banyak.
Terus selain yang sahabat penerima berkah yang di warung Rantau Batua kan juga ada itu ya, banyak yang kucing-kucing yang kucing-kucing yang Mbak Nuri juga aktif untuk adopsi kucing-kucing terlantar yang rescue lah ya. Itu gimana tuh Mbak Nuri, bisa diceritain sedikit nggak mengenai itu? Kalau binatang khususnya kucing ya, karena memang saya dari kecil suka binatang satu itu, terutama kucing. Jadi di awal pandemi itu di 2020 ada nih yang volunteer dari Dapur Berkah, Pak Kumis itu dia bawa kucing. Kebetulan memang di warungnya Bu Elvina tuh jadi kayak tempat pembuangan kucing gitu loh ya Bu. Saya kadang suka kasihan nih, saya cuma punya mimpi kalau saya punya rumah besar, saya bikin shelter kali ya untuk karena saya nggak tega begitu, saya dan anak saya yang kecil terutama. Yang kecil itu anak saya kalau ngeliat, Bun, kucing. Pernah saya nemu juga di warung Rantau Batua itu kitten, kakinya itu kayak pincang. Akhirnya dibawa pulang. Bun, bawa pulang ya, kata anak saya yang nomor 2. Dan itu di 2020 saya dikasih kucing sampai sekarang saya pelihara. Itu sudah 3 tahun berarti ya. Jadi nggak hanya satu yang saya bawa pulang dari warung itu, ada beberapa ya, tapi sebagian sudah ada yang mati yang pernah saya bawa dari warung itu. Dan yang bertahan sampai sekarang itu ada 3 kucing yang dari Rantau Batua. Masya Allah. Kucing saya dari awalnya itu dulu pernah 15 karena ada yang kena virus, akhirnya mati, terus jadi 12, jadi sekarang tinggal 7. Wah, hebat sekali ini Mbak Nuri ini. Pengalaman yang udah dibagikan ke sahabat berkah ini benar-benar sangat menarik, dan kalau misalnya kita punya waktu lama nih nggak habis-habis nih kayaknya. Enak ya Bu yang ngobrolnya. Jadi mungkin untuk penutup Mbak Nuri bisa kasih pesan ke sahabat berkah mengenai Rantau Batua atau yang lain-lain, bisa silahkan Mbak Nuri. Pesannya untuk dari saya, tetaplah berbuat baik, tetaplah jadi orang baik, karena kita bukan minta kebaikan itu dari manusia, tapi melainkan dari yang maha baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para sahabat Dapur Berkah, boleh nih kalau misalkan menyisihkan dananya untuk di warung mitra di Rantau Batua, boleh sekali. Ataupun di warung-warung karena kita mitra hanya cuma satu Dapur Berkah, iya. Ada mitra yang lain. Iya, kita ada 7 mitra, warung mitra ya. Yang memang harus paling tidak di harta kita itu ada haknya mereka yang harus kita sisihkan. Iya. Tapi dengar-dengar katanya warung Rantau Batua sekarang ini akhir-akhir ini omsetnya lagi menurun ya, Mbak Nuri? Iya, karena memang itu kenapa ya? Sebenarnya sih nggak hanya di Rantau Batua aja ya Bu. Banyak juga sih yang mungkin masih koleganya si Bu Elvina juga sempat mengeluhkan juga di tapi di Rantau Batua ini memang kelihatan banget dampaknya. Sehari itu yang biasanya dia bisa dapat omset di atas 50%, sekarang paling cuma berapa persen gitu. Ditambah gitu. Lagi ya sekarang Bu Elvina jadi mengurangi karyawannya. Itu karena apa tuh? Karena berkurangnya pelanggan atau karena barang-barang belanjaan jadi mahal atau gimana? Ya, terutama mungkin di bahan pokok ya. Di bahan pokok itu terutama di beras. Kalau Bu Elvina bilang beras itu sekarang agak, dia tuh yang biasanya dia bisa dapat 9.000 atau 10.000 itu yang udah bagus, dia tuh harus mengeluarkan 12.000 per liternya. Jadi bahan-bahan pokok naik harganya, terutama beras. Terus jadi Ibu Elvina nggak bisa
mempertahankan harga yang biasa ya, jadi harus dinaikin ya harganya ya. Dari harga 10.000 dia naikin 12.000. Tapi kalau itu kan untuk yang yayasan, kalau yang untuk yang bukan dari yayasan tetap sama juga. Oh gitu. Paling sekarang yang berubah di dia hanya kalau pakai rendang. Oh, kalau rendang itu lebih sekitar 13.000. Cuma beda 1.000 sih dari nasi yang. Jadi memang si Ibu Elvinanya tidak mau menaikkan juga gitu loh sebenarnya. Dengan dia sudah dikasih kesempatan untuk bekerja sama dengan Dapur Berkah, dia tuh sebenarnya bersyukur sekali. Sampai akhirnya kalau mau dinaikin dari pihak yayasan, saya berterima kasih. Kalau enggak, saya tetap akan jalankan. Dia bilang seperti itu. Masya Allah. Bahkan sampai sekarang aja, kalau ada nih yang beli, bisa nggak saya 10.000? Masih dikasih. Masih dikasih. Alhamdulillah ya. Jadi dia masih, ya saya begini juga karena Dapur Berkah. Dia bilang sih seperti itu. Untuk sahabat berkah, mudah-mudahan cerita dari Mbak Nuri yang sangat menarik dan sangat mengharukan ya. Mudah-mudahan bisa banyak berkahnya dan sahabat berkah juga dapat mengambil berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast Ambil Berkahnya berikutnya. Hai sahabat berkah, jangan lupa ya terus saksikan podcast Ambil Berkahnya, dan jangan lupa ya komen, like, and subscribe untuk YouTube Dapur Berkah.